Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Uhaikum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyatil ukhuwah, tahiyatil mahabbah wa tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Yang teramat saya cintai karena Allah, guru saya, ustadz kita semua, Ustadz Yusman, mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan, terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahannya untuk terus membimbing kita semua, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini untuk terus melingkar iman, kemudian juga bertolakul ilmi, Allah catat menjadi pelayak pemantas kita mendapatkan hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Juga seluruh pengurus MT Nazwa, Teh Elis dan semuanya mudah-mudahan juga terus istiqomah menebar kebaikan ke sebanyak-banyak orang sejauh jangkauan, dan mudah-mudahan MT ini menjadi salah satu batu bata yang bisa membangun al-masyru' al-khadari al-islami al-mansyur, proyek peradaban Islam di masa depan insyaallah. Sebetulnya saya ingin terus mendengarkan kajian dari guru kita ya Ustadz Yusman, tetapi karena diamanahi untuk mengisi ya, jadi mohon izin Gurunda untuk untuk menyela di kajian siang hari ini. Ibu-ibu damang sadayana? Alhamdulillah, luar biasa. Gak usah cakap, cakap alhamdulillah. Kita masalah mentoring. Tadi saya tadi ya, alhamdulillah juga ada sahabat terbaik saya juga hadir, Kak Aldi dan istri tercinta di belakang ya, insyaallah. Baik, tema kita hari ini apa ibu-ibu sekalian? Nah, apalnya gede. Ya, asyiqatu billah. Jadi kita akan hari ini akan mencoba men-share satu materi sederhana tapi penting, bagaimana cara kita membangun keyakinan dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, Ibu ya. Pertama, sebagaimana disampaikan oleh Abdul Rajab Abdul Muhsin Al-Badar, seorang ulama besar dari Saudi, mengatakan ahlul iman hum ahlus sa'adah. Orang beriman itu orang yang paling bahagia. Makanya kalau ingin memperbesar porsi kebahagiaan harus memperkuat keimanan. Tidak ada cara untuk memperbesar porsi kebahagiaan hanya ketika kita memperkuat keimanan. Ada nggak ibu-ibu orang yang berlimpah hidupnya tapi tidak bahagia? Jabatannya tinggi tapi tidak bahagia? Banyak uangnya tapi tidak bahagia? Ada ibu yang mana? Yang bahagia. Dan Telusi alhamdulillah bisa bersama kita ya, insyaallah. Saya katakan ibu-ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, banyak orang yang berlimpah tapi tidak menemukan kebahagiaan. Banyak orang yang jabatannya tinggi tetapi tidak menemukan kebahagiaan. Pertanyaan terakhir, ada nggak orang yang kuat imannya tidak bahagia? Kalau ibu mengatakan, Ustaz saya sudah kuat iman tapi tidak bahagia, itu pede itu Bu. Karena nggak mungkin ada orang yang imannya hebat kemudian dia tidak punya kebahagiaan. Kenapa saya sampaikan di kajian kita sebelumnya ibu-ibu sekalian, banyak nggak orang yang saat ini tidak bahagia? Banyak. Apakah mereka tidak lelah mencari kebahagiaan? Mungkin sudah lelah mencari kebahagiaan. Apa yang membuat mereka tidak bahagia? Bukan karena tidak lelah mencari kebahagiaan, tapi salah mencari kebahagiaan. Karena banyak di antara kita kebahagiaan dilekatkan dengan materi, kebahagiaan dilekatkan dengan kecantikan, kebahagiaan dilekatkan dengan
pangkat. Kebahagiaan dilekatkan dengan kebersihan, itu sebagian dari jadi kebersihan dari ibu. Keberlimpahan, kebersihan. Kebersihan bagian dari ya. Banyak nggak ibu bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, orang meletakkan kebahagiaan itu dalam keberlimpahan, kecantikan, kemewahan, ada nggak? Itu salah sebetulnya, karena semua itu kata Yusuf Qaradawi tidak memberi kebahagiaan. Fakta membuktikan banyak orang yang berlimpah, mewah, cantik, ganteng, tapi hidupnya tidak bahagia. Pilih mana bu? Cantik jauh dari kebahagiaan, butuh tapi bahagia banget, yang mana? Alhamdulillah. Ya. Tapi ada nggak orang yang hebat dalam keimanan kemudian tidak bahagia? Tidak ada. Makanya satu saya katakan di kajian kita menjadi mukadimah pertemuan siang hari ini, bahwa siapapun yang ingin memperbesar porsi kebahagiaan hidupnya, perkuat keimanannya. Karena hanya itulah yang betul-betul menjanjikan, Bu ya, kuncup-kuncup kebahagiaan merekah di taman-taman perasaan kita itu. Itu iman. Setuju ya? Baik. Oleh karena itu, serendah apa dan sekeropos apa keimanan kita, setipis itulah Bu, lapisan kebahagiaan kita. Sedikit-sedikit rudet, sedikit-sedikit rungsing, sedikit-sedikit galau, Bu ya. Pokoknya gitu ya. Sedikit-sedikit bikin tulisan di Facebook, Bu ya, kampanye penderitaan hidup. Gitu ya, saudara ya. Kenapa Ibu? Itu makanya saya itu kalau ingin lihat sehebat apa porsi perasaan bahagia orang, lihat keimanannya, Bu. Karena nggak akan pernah jauh dari itu. Setuju ya? Makanya apa kata Yusuf Qaradawi? Ini kalimatnya bagus banget, Bu. Apa kata beliau? Idza kanatis sa'ada syajarah. Jika kebahagiaan itu adalah seperti pohon, ya. Jika kebahagiaan itu seperti pohon, bagaimana pohon ini Bu bercecabang, beranting, berbunga, merekah, berbuah itu? Bagaimana? Kata Yusuf Qaradawi adalah fa innal iman, ya, wa ma'uhu wa ghada'uhu wa hawa'uhu. Itu. Apa artinya? Sadaqallahul adzim. Idza kanatis sa'adah syajarah. Jika kebahagiaan itu seperti apa? Seperti pohon. Bagaimana pohon ini bercecabang, beranting, ya, berbunga, merekah, berbuah itu? Maka kata Yusuf Qaradawi, fa innal iman billahi wa biddalil akhirah wa ma'uhu wa ghada'uhu wa hawa'uhu. Maka kalau ingin sebuah pohon itu menjulang, Ibu ya, beranting, rimbun, berbuah, berbunga, merekah, maka dia harus dikasih siraman, dikasih pupuk, dan dikasih udara, dikasih angin. Apa siramannya? Iman. Apa pupuknya? Iman. Apa anginnya? Iman. Maka semakin baik keimanan kita, seperti kita punya pohon yang disiram, yang dirawat, yang dipupuk. Kira-kira menjulang tinggi tidak? Kira-kira bunganya subur tidak? Nah begitu ya Bu ya. Makanya subur dan tidaknya kebahagiaan orang tergantung kehebatan iman. Coba saya lihat wajah-wajah di sini Bu, subur atau kering ya sebenarnya? Ya, harus segar Bu, iman layu, kering Bu ya. Sebentar lagi bismillah Allahumma. Ini kalimat dari Yusuf Qaradawi ya. Doain Bapak Ibu sekalian, saya sering tahadus binimah ya. Saya sedang ini tahadus binimah karena mungkin yang pertama lah di Indonesia yang mendapatkan kitab beliau ya. Minggu ini insya Allah datang ke Indonesia Bu dari Libanon ya. Kita dapat alhamdulillah, memang harganya tinggi 40 juta itu. Karena mausu'ah, ensiklopedi semua karya-karya Yusuf Qaradawi. Ada 115 jilid gitu. Ya, alhamdulillah kita nanti akan mendapatkan. Nanti kita bedah di sini Bu siang malam ya Bu ya. Setuju tidak Bu? Saya tidak Bu. Nanti baik mainlah ke rumah ya. Nanti kita di sana saya menyiapkan perpustakaan
kitab-kitab yang jarang ditemukan gitu ya. Karena saya setiap ke Saudi, setiap ke Mesir, kemana nyari-nyari kitab yang memang jarang ada tuh. Kalau Ibnu Katsir atau Bari, Al-Qurtubi ya, nah dia itu banyak kan Bu ya. Mungkin ibu-ibu sudah punyalah semua itu. Tetapi saya itulah banyak mencari kitab-kitab yang langka ya. Makanya nanti mainlah ke rumah sesekali bawa bolu ya Bu ya. Bolu itu alim ibu lagi bolu gitu. Nanti di sana kita banyak bedah lah insyaallah ya. Pokoknya ibu baca nangis gitu pasti ibu ya. Nah entah. Pertanyaannya adalah kenapa orang beriman itu orang yang paling bahagia? Saya mungkin butuh sekian puluh pertemuan untuk menjelaskan ini. Saya itu memang studinya di tafsir ya Bu. Tetapi memang lagi mendalami ilmu-ilmu akidah dan tazkiyatun nafs. Kenapa orang beriman itu orang yang paling bahagia? Makanya kalau ada di antara ibu mau beriman tetapi rarudat Bu, itu aneh itu. Itu mahiwal itu. Karena nggak mungkin ada orang yang hebat imannya tidak bahagia. Maka ketika ibu kehilangan kebahagiaan, rarudat terarungsing, saya yakin ada persoalan keimanan itu yang menipis di sana itu. Betul? Makanya ciri orang yang hebat iman itu terarungsing, tebaret. Setuju ya? Kenapa orang beriman itu orang yang paling bahagia? Sekian puluh pertemuan kita tidak akan pernah selesai membahas ini. Karena iman betul-betul itu membuktikan seperti dia betul-betul Bu satu apa ya? Satu muara yang mengalirkan banyak anak sungai itu kebahagiaan. Hari ini kita bahas satu saja ya Bu ya, sesuai dengan kajian tema kita, yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Karena orang beriman itu ibu-ibu sekalian punya perasaan hebat yang memang tidak bisa dirasakan oleh orang-orang yang bermasalah soal keimanan. Memang hidup bersama iman tidak menjanjikan keberlimpahan, kemewahan, tidak. Hidup bersama iman tidak menjanjikan warna hidup kita seindah pelangi, betul? Suasananya tidak sehangat mentari musim semi, tidak semanis madu. Tetapi ada perasaan hebat. Jangan ibu biasa wae atuh. Tapi ada perasaan hebat yang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang hebat dalam keimanan, yang tak mungkin bisa dirasakan oleh orang-orang yang bermasalah. Apa itu Bu? Satu ya diantaranya adalah Allah, dia merasa Allah tidak pernah meninggalkan. Allah tidak pernah meninggalkan. Allah senantiasa membersamai, menyertai dan menemani dan tidak pernah meninggalkan. Ya Bu ya, la tahzan innallaha. Nah itu. Kenapa kita sering dihempas dengan kesedihan, dan dilanda dengan kegelisahan, Bu ya? Karena apa? Karena kita sering merasa kita sendirian, tanpa ada Allah yang membersamai. Ibu sedang punya masalah, kemudian tersendirian. Kira-kira sedih nggak Bu? Nah itu. Makanya kenapa kesedihan, kegelisahan, kekhawatiran senantiasa melanda dan menerpa perasaan kita? Karena kita sering merasa kita sendirian tanpa ada Allah yang menemani itu. Jangankan ibu ditemani oleh Allah, ditemani oleh besti saja Bu. Ketika punya masalah membantu tidak? Bu, ibu punya masalah ada besti Bu yang menemani kita, yang menghibur kita. Kira-kira ibu teredakan nggak kegelisahan kesedihannya? Ini lumayan bisa. Sama orang saja kita terbantu ya, apalagi ada Allah loh. Kebayang nggak? Ini iman. Satu, Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, malaikat-malaikat Allah itu silih berganti turun untuk membantu semua urusan kita. Lalu kenapa kita sedih karena kita merasa sendirian coba? Betul kan? Maka orang yang hebat dalam keimanan Bu, tidak akan pernah merasa sendirian walaupun sendiri itu. Saya ulang kembali ya. Orang yang hebat dalam keimanan tidak akan pernah merasa sendirian walaupun sendiri. Kenapa? Innallaha ma'ana. Saya bersama Allah itu. Dan siapa Allah itu Bu? Siapa Allah itu? Kullu yaumin huwa fi sya'nin. Yang setiap waktu sibuk untuk
mengurus kita, merawat kita, memelihara kita, menjaga kita, mengabulkan doa-doa kita, memenuhi semua permintaan kita, mencukupi semua kebutuhan kita, memaafkan kita siang dan malam. Semuanya Allah kesibukannya seperti itu. Bahagia tidak? Makanya saya sampaikan kepada ibu-ibu ini betul-betul Bu efektif banget. Contoh begini, ibu antara pemasukan dan pengeluaran tidak berimbang. Hari pemasukan seperti air yang menetes, hari pengeluaran seperti balong yang banjir ya. Dan Teknisa alhamdulillah juga bersama kita ya. Bu ya, hari pengeluaran Bu puluhan juta ya Bu ya. Hari pemasukan 18 koma. Tanggal 18 ibu harus siap-siap koma itu. Kira-kira sedih tidak? Sedih tidak Bu? Saya akan ubah kesedihan itu menjadi ketenangan. Bagaimana caranya? Jangan lihat apa yang kita miliki, tapi lihatlah apa yang Allah miliki. Coba. Kalau ibu senantiasa melihat apa yang kita miliki, terus gak ada kesedihan. Dengan sakia, ya. Jangan sering melihat apa yang kita miliki. Kita ini lemah. Tapi lihatlah apa yang Allah miliki, yang akan Allah berikan kepada kita. Coba. Tenang gak Bu? Saya coba Bu teori ini dan betul-betul efektif. Saya jarang melihat apa yang saya miliki. Saya melihat apa yang Allah miliki buat saya itu. Segalanya Allah sediakan. Betul tidak? Masya Allah. Lalu kenapa kita sering sedih? Karena itu penyakitnya. Karena kita sering melihat apa yang kita miliki itu. Udah sekarang mau hijrah. Mulai hari ini jangan sering melihat yang kita miliki. Karena ketika kita terasa pemasukan sedikit, pengeluaran banyak, itu udah ada kesedihan, betul kan? Apalagi ibu-ibu kan, kesedihan dan kebahagiaannya ketika baca buku tabungan itu. Ya kan? Coba teori ini Bu. Ketika kita seakan-akan memang dalam kesempitan, tetapi tidak akan pernah menyempitkan perasaan. Kenapa? Karena saya melihat apa yang Allah miliki buat saya. Saya ulang Bu, orang yang dilanda kesempitan pun tidak akan pernah Bu merasakan kesempitan di perasaannya. Kenapa? Karena dia tidak melihat yang dia miliki, tetapi dia melihat apa yang Allah. Nah itu, setuju tidak? Coba ibu-ibu saya tanya, ini lagi ngaji, terus bersandar ke dinding, tenang nggak? Ya, nyaman kan Bu? Wabi taufik wal. Saya tanya ibu-ibu sekalian, kenapa kita sering resah, sering gelisah, sering khawatir? Karena kita kurang bersandar sama Allah. Jangankan sama Allah, bersandar sama dinding ketika ngaji, tenang Bu. Ya kan? Nah. Betul Bu? Dinding yang tidak memberikan apa-apa, tapi kalau kita sendari memberikan efek tenang. Apa rasanya kalau kita bersandar kepada Allah yang punya segalanya, coba? Betul? Kalau tidak percaya, sok yang dekat dinding nyandar Bu. Tenang Bu. Saya baru 10 menit juga ibu-ibu sudah ingin bismika Allahumma. Saya masih duduk di depan Bapak Ibu dekat laptop, ibu-ibu sudah ke Sidratul Muntaha. Dinding yang tidak memberikan apa-apa, kalau kita sandari ada efek tenangnya loh. Apa rasanya kalau kita bersandar kepada Allah yang punya segalanya buat kita? Tenang? Itu iman loh. Masya Allah. Makanya di sana ada kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena Allah bersama kita. Taubah ayat 40 itu. Kenapa kebersamaan dipaket dengan ketidaksedihan? Kan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena Allah bersama kita. Kenapa ketidaksedihan dibersamakan dengan kebersamaan atau kesedihan digandingkan dengan ketidakbersamaan? Karena ibu-ibu sekalian, sumber segala kesedihan itu adalah karena ada perasaan kesendirian. Itu sumber kesedihan. Selama kita sering merasa sendirian, maka kita akan sering dilanda kesedihan. Padahal ada nggak yang diantar kita sendirian Bu? Banyak. Nggak ada. Nggak ada. Ada Allah bersama kita. Betul kan? Bukan
Iya. Ini pasti pasangan wae. Saya ulang ya Bu ya, ketika perasaan kita merasa sering sendirian, pasti akan sering dilanda kesedihan. Sementara ada nggak di antara kita yang sendirian? Tidak ada. Tidak ada, Saudara Aldi. Ada Allah bersama kita. Ada malaikat yang berbondong-bondong mengurus semua urusan kita. Lalu kenapa kita sendirian coba? Kata malaikat, aku nggak dianggap, coba Bu. Ya, ini perasaan, Ustaz. Bagaimana sih supaya saya punya perasaan seindah ini bahwa ada Allah yang tidak akan pernah meninggalkan, ada malaikat yang berbondong-bondong silih berganti turun-turun untuk membantu semua urusan. Satu, perkuat keimanan. Itu hebatnya iman. Makanya wajar enggak ahlul iman ahlus sa'adah, orang beriman itu orang paling bahagia, Bu. Bahkan orang beriman itu hebat. Apa kehebatan orang beriman itu diantaranya dari ribuan fakta adalah dia bisa merasakan kenikmatan dan kelezatan di perasaan yang tak bisa ditangkap oleh mata. Itu iman. Yu'minuna bil ghaib di Al-Baqarah. Orang beriman itu bisa merasakan kenikmatan dan kelezatan di perasaan yang tak bisa ditangkap oleh mata. Mata, Bu, tidak melihat, tetapi hati bisa merasakan. Itu hebatnya iman. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu yang hadir di Taman Surga pagi hari ini. Kita sedang melingkar iman di Taman Surga ini. Kenikmatan apa yang kita rasakan yang tak bisa ditangkap oleh mata? Coba, Bu. Kalau oleh mata mungkin kita tidak mendapat kenikmatan apa-apa kan? Saya juga hanya dikasih air bening aja. Enggak, Teh Eliska. Ya. Ustadz itu memang jamaah tuh senang, apa ya, betul-betul sayang sama Ustadz itu ya. Dikasihnya bening-bening terus supaya sehat. Padahal, Bu, susu menyehatkan, jeruk menyehatkan, stroberi menyehatkan. Ya. Oh, masih pagi. Takut sakit perut kan? Memang penitu sayang banget sama Ustadz itu. Luar biasa. Iya. Ya kan, Bu ya? Apa yang kita rasakan saat ini yang bisa ditangkap oleh perasaan, yang tidak bisa ditangkap oleh mata? Kata Nabi apa, Bu? Kata Nabi itu orang yang sedang melingkar kayak begini di rumah Allah itu satu, fa'anzalallahu sakinah. Allah berikan ketenangan loh. Betul kan? Tidak tempat yang nenangin, Bu, kecuali melingkar iman di Taman Surga itu nenangin banget. Kalau Ibu nggak percaya, coba, Bu, datang di rumah sedang gelisah, sedang ribet apa, sok ngaji, tenang, Bu. Ada seseorang jamaah, Ustadz, saya udah 3 hari tidak bisa tidur. Ustadz punya saran, Pak, harus ngaji, kata. Iya, pas ngaji itu, Bu, betul-betul efektif gitu. Langsung tenang. Itu artinya apa? Ketenangan, Bu. Orang yang ngaji porsinya lebih besar loh daripada orang yang jarang ngaji. Makanya kalau Ibu ingin terus mendapatkan ketenangan, porsi ketenangan yang besar, seringlah melingkar iman seperti ini. Maka pembuktian orang-orang yang sering melingkar iman, Bu, itu frekuensi ketenangannya itu lebih bagus. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah cucurkan kasih sayang, rahmat. Yang ketiga, wahafatil malaika, malaikat sedang menaungi kita, ribuan malaikat sedang bersama kita loh. Ibu jangan nanya, Ustaz mana? Jangan, Bu. Itu hanya bisa dirasakan oleh iman, kata Nabi. Betul kan? Yang keempat, wa dzakarallahu fi man 'indah. Nama-nama kita sedang dibanggakan oleh Allah di penduduk langit. Mungkin, Bu, di dunia kita bukan siapa-siapa, ya kan? Mungkin di dunia follower kita cuma puluhan orang, Bu, di Instagram. Tapi lu tahu sabaraha ya tadi. Tetapi ternyata setiap kita melingkar iman kayak begini, wa dzakarallahu fi man 'indah. Nama-nama kita sedang dibanggakan oleh Allah di penduduk langit. Dan yang kelimanya apa? Sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Allah semakin dekatkan kita ke pintu surga. Nikmatnya kayak begini, Bu. Keutamaan ini hadis Nabi loh. Nabi Allah berikan ketenangan, berikan rahmat, malaikat menaungi kita, nama-nama kita dibanggakan Allah di penduduk langit, dan kita semakin didekatkan dengan pintu surga.
Kerasa nggak ini Bu? Ketika kita melingkar iman kayak begini, itu oleh iman loh. Kalau iman kita sedang berantakan ngaji, naon terame, ustaz lagi kerma bulet, keseri-seri, terame teh bodorna. Padahal Bu ya, ketika kita melingkar kayak begini, mungkin soal dunia kita tidak menemukan banyak keindahan kan, tetapi iman merasakan banyak kelezatan yang nggak bisa ditangkap oleh mata. Itu hebatnya hidup bersama iman. Makanya ibu-ibu, saya itu kenapa siang hari ini kesini ngisi, padahal di Pemprov banyak acara, di sini banyak acara itu. Kenapa saya kesini Bu? Ya. Diundangnya cuma kesini. Ya, setuju nggak ibu? Ini iman loh. Makanya satu, siapapun yang ingin bahagia, perbesar keimanan. Kalau ibu-ibu sering mengatakan, Ustaz saya pengen bahagia, tetapi tidak memperbaiki keimanan, ibu bukan sungguh-sungguh ingin bahagia, ibu pura-pura ingin bahagia itu. Karena nggak mungkin ada banyak kebutuhan-kebutuhan yang membangun kebahagiaan di perasaan, Bu ya, nggak mungkin, kecuali ibu menemukannya dari kehebatan iman itu. Makanya saya katakan, kalau ada orang yang mengatakan pengen bahagia tetapi tidak memperbaiki keimanan, dia bukan sungguh-sungguh ingin bahagia, dia pura-pura ingin bahagia, karena nggak mungkin bahagia. Sudah punya ini anggar we rudek, rumah sudah di tingkat 80 lantai pun anggar we bete. Itu begitu. Kenapa? Bukan di sana sumber kebahagiaan itu. Banyak nggak Bu orang-orang yang sudah punya kedudukan, sudah punya popularitas, sudah kekayaan, bunuh diri? Banyak contohnya itu. Itu disampaikan Bu oleh Sukordowi itu, fakta-fakta bahwa as-sa'adah min huna laisa min huna, kata beliau. Bahagia itu di sini, bukan di sana. Kenapa orang banyak mencari kebahagiaan di sana? Pada akhirnya di sini. Di mana Bu? Di sini atau di mana? Di hati. Sakitnya di mana? Kenapa banyak orang yang memburu kebahagiaan ke sana? Padahal di sini loh. Kayak begini, ibu hilang HP di masjid, Bu cari di luar. Cerdas gak? Ibu nunjukin belahan HP Ustaz. Kemana? Ica di mana? Di masjid. Nyari di luar tidak ibu? Itu cerdas tidak? Orang yang mencari kebahagiaan di luar, tidak di sini, itu juga orang yang nggak cerdas. Makanya wajar kan banyak orang yang lelah mencari bahagia tapi tidak bahagia, karena salah itu. Setuju nggak Bu? Dan kita masuk ke bahasan kita hari ini. Di antara fakta kenapa ahlul iman hum ahlus sa'adah, orang beriman itu orang paling bahagia. Kenapa? Karena dia yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Maka sehebat apa keimanan kita, sekuat itulah kita percaya dengan janji-janji Allah. Dan selemah apa iman kita, seragu itulah kita dengan janji-janji Allah. Contoh begini ibu-ibu sekalian. Orang datang ke dokter, kemudian dikasih resep. Biasanya kebaca tidak Bu? Protes tidak? Kenapa tidak protes? Karena percaya. Padahal mungkin dokter bilang kasihan delok itu. Betul kan? Oleh ibu resep itu dibawa ke apotek. Oleh apotek dikasih obat-obatan. Ibu tahu racikannya apa saja? Bahannya apa saja? Protes tidak? Kenapa? Karena percaya itu. Kemudian ibu teh minum aja malam tuh Bu, malam jengker besok itu. Ya saja langsung aja diminum. Padahal ibu meminum obat yang tidak tahu racikannya dan tidak tahu resepnya. Kenapa tidak protes? Karena kita percaya. Saya tanya, resep dari Allah Bu kebaca tidak? Kebaca tidak? 30 juz itu? Ada terjemahnya? Kenapa kita nggak percaya? Betul kan? Banyak lagi kita nggak percaya dengan Al-Quran. Barang siapa yang bersedekah 700 Allah ganti 700 kali. Lalu kenapa banyak yang tidak, yang merasa ketika bersedekah itu merasa kehilangan? Karena nggak percaya gitu, karena nggak yakin. Betul? Kan kata Allah fi kulli sumbulatin mi'ata habba. Satu bulir yang kita sedekahkan Allah ganti 700 kali. Tapi ada nggak di antara kita yang merasa ketika bersedekah kehilangan? Ada yang berkurang?
Ibu punya uang 100.000, disedekahkan 10.000, sisanya berapa? Nah, eta Bu salah itu. Tidak ada yang berkurang dari harta yang kita sedekahkan. Ibu pasti bilang 900, itu penyakit kita karena nggak percaya dengan janji Allah. Betul nggak? Makanya suami ibu pulang Jumatan, baut ibu di rumah teh. Kenapa baut? Tadi ngencelin gede teuing. Ibu bisa nggak Bu telepon DKM minta pulangan warung gitu. Kenapa? Karena merasa ada yang mengurang. Padahal kata Nabi, mana qasas sadaqatun min mal, tidak ada harta yang berkurang gara-gara kita sedekah. Dan di luar sana fakta banyak Bu, orang yang unlimited sedekahnya Bu, itu betul unlimited rezekinya itu. Luar dahsyat itu. Sampai saya tuh punya jamaah tuh bingung, Ustaz, saya uang dikumahakeun deui cenah Bu. Dia mah bingung buang uang Bu, kita mah bingung masa sedekah itu. Sampai sedekah ini, tapi terus waktu mengalir janji Allah itu. Ya Ustaz ya, Masya Allah. Tapi kita mah Bu, ya gara-gara kita sedekah Bu 100 saja Bu, dipikirkan sebulan dan segede teuing. Bahkan mau sedekah istikharah heula, sudah kontong. Kenapa kita sulit? Karena kita tidak percaya dengan janji Allah. Kita itu kelemahannya adalah kita yakin dan percaya dengan janji-janji selain Allah. Padahal mungkin mereka prank dan hoax. Tetapi kenapa kita kurang percaya dengan janji-janji Allah yang tidak akan pernah bohong dan ingkar dengan janjinya itu. Contoh misalnya begini. Jam 2 pagi Bu, Bewara pembagian iPhone 14 Pro Max cuma-cuma di TSM lantai 2 jam 2 siang. Selebaran itu. Cuma-cuma pembagian iPhone 15 Pro Max Bu. Pada can ayat teh. Di TSM jam 2 jam 2 siang. Mungkin enggak selebaran itu hoax? Mungkin enggak. Tapi kira-kira orang banyak yang ke TSM Bu. Tuh, itu penyakit kita. Tapi kata Nabi apa? Barang siapa yang ingin dosanya diampuni, doa-doanya dikabulkan, permintaannya dikasih, temui Allah di sepertiga malam. Nabi mungkin nggak berdusta Bu? Tidak. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim kan saja. Kira-kira Bu, orang kumpul nggak sepertiga malam itu? Pembagian iPhone Pro Max jam 2 siang di TSM. Mungkin hoax, tapi orang ramai nggak di sana? Kata Nabi, barang siapa yang ingin dibersihkan dosa-dosanya, dikabulkan doa-doanya, dikasih permintaannya, temui Allah sepertiga malam. Ramai nggak Bu? Ramai nggak? Tuh kita terkitu. Kita kadang percaya dengan orang yang mungkin hoax, tapi kenapa kita tidak mudah percaya kepada janji Rasulullah dan Allah yang tidak mungkin hoax itu, betul kan? Makanya Bu, siapa orang-orang yang ingin dibersihkan dosanya, dikabulkan doanya? Orang-orang yang tidak pernah melewatkan sepertiga malam itu. Ibu mau karena di Facebook, ya Allah ampun dosa-dosa hambamu ini. Dia pakai der Allah sudah gitu. Ya Allah ampun dosa-dosaku ini. Sepertiga malam tara ayah Bu. Itu orang bukan sedang ingin dimaafkan, sedang pura-pura ingin dimaafkan. Karena kalau sungguh-sungguh ingin diampuni oleh Allah, tidak akan pernah melewati sepertiga malam loh, di mana Allah turun dan memaafkan dosa-dosa kita. Ada bertanya jamaah ke saya, Ustaz, kenapa doa-doa saya itu jarang Allah kabulkan? Ternyata dia sering tidak pernah menemani Allah di sepertiga malam, ya kan? Padahal waktu ijabah itu kapan Bu? Sepertiga malam itu. Sepertiga malam jarang menemui Allah, tetapi ketika doanya tidak dikabulkan, dia marah-marah sama Allah. Allah nggak sayang, Allah zolim, Allah pilih kasih. Kata Allah harcena gitu Bu. Bengana gitu. Aku datang kamu Allah gitu. Tapi Allah tidak begitu. Iya kan? Kita tuh kadang begitu Bu ya. Kita ibadahnya apa namanya itu mud-mudan Bu. Minim kan, hari ibadahnya minimalis, hari keinginannya maksimalis. Ketika tidak Allah ijabah, oh Allah
engkau zolim, engkau pilih kasih. Gitu terus. Apa kata Allah tadi, Bu? Nah, itu kata Ibu. Masa Allah bilang har. Kita suka salah begitu, ya kan? Betul nggak, Bu? Kita ini kadang percaya dengan ini kesalahan kita sebetulnya. Banyak kesalahan kita itu satu, sering mengecilkan yang di mata Allah besar dan sering membesarkan yang di mata Allah kecil. Itu kesalahan kita. Sering percaya kepada manusia yang kadang ingkar janji dan jarang percaya kepada Allah yang tidak akan pernah ingkar janji. Itu kesalahan kita. Betul nggak ibu-ibu sekalian? Makanya kita masuk ke sini ya Bu ya. Kita masuk ke sini. Ibu-ibu dirahmati Allah tadi. Yang ketiga itu adalah orang beriman itu senantiasa yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Bu, orang beriman kenapa dia sabar ketika dapat musibah? Kenapa? Kenapa orang beriman itu kuat daya kesabarannya ketika menghadapi musibah? Karena dia yakin ketika kita mendapatkan musibah Allah sedang bersihkan dosa, ya kan Bu? Kenapa orang beriman itu mudah ridho dengan segala pemberian Allah? Kenapa? Kenapa orang beriman itu mudah ridho dengan segala ketentuan Allah? Seharusnya orang beriman itu mudah menjawab, Ibu Ibnu Haris. Kenapa teh? Orang beriman itu mudah ridho dengan segala ketentuan Allah karena dia yakin apa yang Allah berikan itu yang terbaik. Kenapa orang-orang beriman senantiasa berdoa meminta kepada Allah? Karena yakin setiap doa pasti dikabul. Itu hebatnya orang-orang beriman, yakin dengan janji-janji Allah. Makanya di sini masdarud dzunub, ada biang sumber keburukan, sumber kemaksiatan. Yang kalau kita memiliki biang ini akan melahirkan keburukan-keburukan yang lain. Namanya masdarud dzunub. Ini adalah biangnya segala keburukan atau dosa. Yang kalau kita punya ini akan melahirkan anak cucu dosa, anak cucu keburukan itu. Namanya apa? Suudzon billah. Buruk sangka sama Allah, ragu sama Allah. Itu biangnya segala keburukan. Coba saya tanya sama ibu-ibu, kenapa ragu suudzon sama Allah itu biangnya segala keburukan yang akan melahirkan dan memakbiak keburukan-keburukan yang lain? Kenapa? Contoh begini ibu-ibu sekalian. Kalau orang ragu bahwa Allah itu ngasih yang terbaik, kira-kira keburukan apa yang akan muncul? Saya ulang kembali. Kalau kita suudzon sama Allah, nggak yakin Allah itu memberikan yang terbaik, kira-kira keburukan apa yang akan lahir dari keburukan itu? Tidak malas berdoa. Tidak mau ikhtiar. Apalagi? Berhenti berdoa. Apalagi? Kenapa sepi begini? Ketika kita berprasangka buruk sama Allah bahwa apa yang Allah berikan itu bukan yang terbaik, maka dia akan melahirkan keturunan anak cucu yang buruk. Satu, dia tidak mudah menerimanya atau tidak mudah ridho. Dia mudah berkeluh kesah. Dia kehilangan kebahagiaan. Saya tanya, ada enggak di antara kita yang ingin hidup seperti orang lain? Enaknya si ibu itu mah bla bla bla, enak si bapak itu mah bla. Ada enggak orang yang kayak begitu? Itu keburukan gara-gara sikap buruk tadi, Ibu. Tidak percaya bahwa apa yang Allah beri kepada kita itu yang terbaik. Saya tidak mau jadi orang lain. Ibu paksa oke dikasih uang lagi, saya nggak mau, Bu. Siapa yang mau masuk? Kenapa saya nggak mau? Karena ibu nggak mungkin ngasih uang. Saya nggak pernah mau jadi orang lain. Kenapa? Karena saya sangat percaya apa yang Allah berikan dalam hidup saya itu yang terbaik. Yang belum tentu kalau saya jadi orang lain itu yang terbaik buat saya. Betul? Ada nggak orang Bu yang pasangannya seperti pasangan orang lain? Ada nggak? Ada nggak di antara ibu yang suami seperti suami orang lain? Saya tidak. Mau jujur izin.
Ada kan? Kenapa? Karena penyakit tadi, suudon sama Allah, meyakini bahwa apa yang Allah berikan atau apa yang seseorang yang Allah berikan sebagai pasangan itu bukan yang terbaik, melahirkan keburukan yang lain, tidak bersyukur kepadanya, tidak bahagia dengannya, ingin pasangan seperti pasangan orang terus berkeluh, bahkan masuk jebakan setan. Apa jebakan setan? Andaikan saya dulu, itu jebakan setan. Tidak boleh berandai dengan masa lalu. Andaikan saya tidak menikah dengan dia, andaikan saya menikah dengan dia, pasti akan sering ke Baitul Mal gitu. Itu jebakan setan itu. Betul tidak? Makanya aku melahirkan penyakit-penyakit yang baru. Saya tanya sama ibu saat ini, tolong jawab dengan jujur. Kenapa sampai hari ini ibu bertahan sama suami? Jawabannya apa? So, saya akan tahu jawaban mana yang betul-betul ridho itu. Ibu kenapa bertahan sama suami? Satu, itu karena dia yang terbaik dari Allah, berciri itu. Karena ada orang, ibu kenapa bertahan sama suami? Ustaz ada lagi hese. Ada tanya dia Ustaz. Mendapatkan dikit dulu 7 tirakat. Ibu kenapa bertahan sama suami? Ustaz tersepuh izin. Ibu bertahan dengan suami kenapa? Izin Ustaz demi anak-anak. Semua jawaban-jawaban itu bukan jawaban ridho itu. Kepaksa itu. Jawaban ridho cuma satu, karena dia yang terbaik yang Allah berikan untuk saya. Mari bersyukur. Itu. Makanya kalau kita sudah punya buruk sangka sama Allah, akan melahirkan penyakit-penyakit keburukan yang lain. Ya. Contoh kayak begini, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buruk sangka sama Allah, ragu Allah mengabulkan doa kita, apa yang terjadi? Coba. Kalau kita seudon sama Allah, buruk sangka, ini kayaknya saya doanya tidak akan dikabul deh. Apa yang akan terjadi? Putus asa, ya kan? Patah harap, bahkan berhenti berdoa itu. Makanya apa kata Rasulullah? May yas'alullah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta, Allah marah itu. Tetapi kenapa banyak orang yang berhenti berdoa? Itu keputusasaan tadi. Allah kayaknya nggak akan dengar deh. Allah kayaknya akan ijabah deh. Allah kayaknya nggak peduli lagi sama saya. Saya pada uwi sudah. Uwi ke mana? Makanya kata Nabi kan ketika ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah mas istijal. Apa yang sebutan istijal itu? Kata Nabi, qad da'autu. Falam ara yastajibuli wa istahsiru inda dzalik wa yad'u du'a, kata Nabi. Ada orang yang berdoa siang dan malam, Bu, dengan tetesan air mata, dengan suara yang sudah mulai parau, ya. Karena terus berdoa meminta kepada Allah, tapi dia tidak melihat doanya itu dikabulkan. Fa istahsiru inda dzalik, dia mulai cangcaya. Apa cangcaya itu ya? Mulai pesimis. Apa saya dia mulai pesimis. Ini kayaknya Allah tidak akan pernah ijabah di doa saya. Wa yad'u du'a, akhirnya dia tinggalkan berdoa, dan itu sebuah kemaksiatan. Tuh, gara-gara ragu Allah mengabulkan doa, melahirkan kemaksiatan yang lain, dia berhenti berdoa. Makanya hari ini materi ini sangat penting sekali. Bagaimana kita membangun keyakinan kepada janji-janji Allah. Karena kalau sudah kena penyakit ini, seluruh kemaksiatan akan bermunculan. Contoh, misalnya kalau kita seudon sama Allah, ketika kita punya penyakit belum kunjung sembuh, ya Bu, misalnya ini Allah tidak akan menyembuhkan deh. Dari keburukan itu melahirkan keburukan yang lain tidak? Apa? Berhenti berdoa. Betul kan? Berhenti berikhtiar, berhenti berobat, berputus asa, ya Bu ya. Kemudian marah-marah sama Allah. Ya Allah, Engkau ciptakan aku untuk dicintai. Kenapa Kau berikan aku sakit yang belum ada kesembuhan? Mana tanggung jawabmu ya Allah? Aku jangan nyarikan Allah, mana tanggung jawabmu? Nauzubillah. Betul Bu? Soal yang terakhir, karena contohnya banyak, yang terakhir saja kita masuk ke materi pentingnya. Kalau kita ragu
dengan rezeki yang sudah Allah takar, yang tak mungkin tertukar itu, apa keburukannya akan terjadi, Bu? Kalau kita ragu dan gak yakin rezeki itu sudah Allah jamin, ya, apa yang akan terjadi? Banyak kan? Ada nggak di antara kita yang sedang tidak yakin dengan rezeki yang sudah Allah jamin itu? Banyak kan? Penyakitnya satu, gelisah, khawatir. Penyakit kedua tadi, ya, menghalalkan segala cara. Mana halal, mana haram nggak peduli. Penyakit yang ketiga, dia berantakan ibadahnya. Karena seluruh qawdiyatu fil ibadah, seluruh keberantakan ibadah itu pasti urusan dunia. Ini kena duit lagi kan bisa. Pasti itu. Ya enggak. Kalau orang nggak yakin dengan janji Allah, makanya ibu lihat di sini ya. Kita lihat dulu tentang rezeki ya. Sebentar. Nah ini, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ini adalah ayat dan sekian banyak ayat tentang rezeki yang untuk menguatkan keberyakinan kita kepada Allah bahwa rezeki yang Allah jatah kepada kita sudah Allah jamin untuk kita itu. Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi ini yang tidak mendapatkan jaminan rezeki. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik adalah kenapa Allah menggunakan kalimat binatang melata, dabbah. Tidak ada satupun dabbah di muka bumi ini kecuali Allah sudah jamin rezekinya. Yang menarik adalah Allah menggunakan kalimat dabbah, binatang melata. Apa yang disebut dengan binatang melata? Al-hayawan alladzi yuharriku bi batniha, yaitu hewan yang bergerak dengan tubuh. Ibu, kalau hewan bergerak dengan tubuh, kira-kira singset tidak, Bu? Lincah tidak? Boro-boro nge-grab, Bu. Boro-boro dagang, boro susah jalan oge. Iya kan? Karena mereka bergerak dengan tubuh, Bu. Boro-boro nyari rezeki gitu. Ada nggak binatang-binatang melata itu yang kelaparan, Bu? Busung lapar? Tidak. Lihat mereka, Bu, hidupnya sejahtera. Rumah tangga sakinah mawadah. Terus mereka, Bu, bisa pelesiran ke Eropa, bisa apa ya? Oh, jamin. Betul. Artinya kenapa binatang melata jadi contoh? Binatang melata saja yang secara logika sulit cari rezeki, hidupnya sejahtera. Masa kita yang sempurna ini khawatir coba? Kita fisik sangat indah, otak juga dikasih ya, Bu, ya, hati juga dikasih. Lalu kenapa kita khawatir? Binatang yang gak susah bergerak aja, apakah mereka galau, Bu, nulis status di Facebook? Gak ada. Lalu kenapa kita khawatir coba? Cacak itu terbang tidak, Bu? Makanannya yang tiruna itu filmnya itu yang tir 90% terbang. Cacak bisa terbang? Tidak. Pok kami labuh itu. Keprok. Betul. Ada gak cacak itu yang kelaparan? Aduh, sampai ke nama di rumah sakit gitu. Ada. Sehat-sehat saja. Kenapa? Karena Allah sudah jamin rezekinya. Itu dilukiskan dalam sebuah lagu ya, Bu, ya. Cicak-cicak diam-diam datang seekor cacak tinggal itu. Ini nurut bisa nu. Siapa yang datang? Tuh nyamuk, cacak pun tinggal. Ya. Kita curiga Ustaznya, ini yang bikin lagu ini Ustadz itu. Akidahnya hebat banget itu. Ya kan? Artinya, lalu kenapa kita berkhawatir coba? Makanya kalau kita ada keraguan atau jamin rezeki kita, kegelisahan muncul, kekhawatiran muncul, ibadah jadi berantakan. Akhirnya kita menghalalkan segala. Tapi ada nggak orang yang berkhawatir? Nah ini penyakitnya. Yang bikin kita khawatir dan sesuatu yang sudah Allah jamin. Ternyata syaitan itu nakut-nakutin kita. Yukhawwifukum. Soal apa? Kekurangan harta. Ya'idukumul faqra. Ini syaitan. Makanya kalau ada di antara kita yang berkhawatir, nanti bagaimana kalau suami tidak punya pensi
pensiunan. Nanti bagaimana masa depan sekolah anak-anak kita? Itulah Bu, itu kalimat-kalimat syaitan itu. Seakan-akan tidak percaya dengan janji Allah untuk menakar rezeki kita sampai tidak akan pernah tertukar. Kalau itu sudah menjadi bagian dari hidup kita, tak akan kemana-mana. Saya ulang ya Bu ya. Kalau sesuatu Allah takdirkan menjadi bagian dari hidup kita, tak akan kemana-mana, sesulit apapun kita mengikhtiarkannya. Namun kalau sesuatu Allah takdirkan bukan menjadi bagian dari hidup kita, itu tak akan pernah kita dapatkan semudah apapun kita mengikhtiarkannya. Saya ulang ya Bu ya, saya ulang ya. Kalau sesuatu Allah takdirkan menjadi bagian dari hidup kita, itu pasti kita dapatkan sesulit apapun kita mengikhtiarkannya. Namun kalau sesuatu Allah takdirkan bukan menjadi bagian dari hidup kita, tak akan pernah kita dapatkan semudah apapun kita mengikhtiarkannya. Betul? Makanya kalau sesuatu tidak kita dapatkan, bukan karena Allah memberikan, memang Allah takdirkan bukan menjadi bagian dari hidup kita. Udah, woles gitu. Udah gitu. Bu ya, sudah woles saja ya. Betul Bu? Dulu misalnya ibu, apakah suami ibu sekarang itu ada laki-laki yang dulu ibu impikan siang dan malam Bu? Ibu panjatkan lewat doa-doa terpanjang di sepertiga malam? Kenapa tidak? Boleh jadi berbeda kan? Boleh jadi berbeda. Laki-laki yang saat ini membersamai kita Bu ya, suka bahagia dalam pernikahan, ternyata bukan laki-laki yang dulu betul namanya itu Bu, terselip dalam doa-doa di sepertiga malam kita itu. Yang dulu mah Bu, kita meminta kepada Allah seorang suami yang kalau lihat wajahnya kita bilang subhanallah. Ternyata Allah kasih suami yang kalau lihat wajahnya kita bilang apa Bu? Masya Allah. Betul kan? Seindah apapun laki-laki yang saat ini bukan menjadi bagian dari hidup kita, bukan yang terbaik. Tetapi yang saat ini membersamai ibu dalam suka dan duka sepanjang usia pernikahan, kitu-kitu oge yang terbaik. Bisa beri kitu-kitu oge itu yang terbaik. Setuju nggak Bu? Saya tanya, jodoh itu rezeki bukan? Rezeki. Ayolah, jangan pernah berkhawatir sesuatu yang sudah Allah jamin. Yang Allah sampaikan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaz. Dan dalam banyak ayat Allah itu mengatakan Allah menciptakan itu pasangan, dan jodoh itu bagian dari rezeki yang tidak boleh kita khawatirkan. Saya tanya ibu, demi Allah, yang khawatir bukan kita menikah atau tidak, tetapi yang khawatir kita menikah dengan siapa itu yang harus kita khawatirkan. Saya ulangi ya Bu ya, yang kita khawatirkan bukan kita dapat jodoh atau tidak, karena itu sudah Allah takdirkan menjadi bagian rezeki akan kita dapatkan. Yang harus kita khawatirkan, kita berjodoh dengan siapa itu harus kita khawatirkan. Betul Bu? Karena pada akhirnya apa? Pada akhirnya Ibu sekalian, pernikahan itu kan pada akhirnya bukan dengan siapa kita menikah, tetapi bagaimana cara kita menjalani pernikahan. Itu mengkhawatirkan. Soal jodoh itu bagian dari rezeki. Kalau Allah sudah waktunya mempertemukan, mudah bagi Allah walaupun kalian ada di ujung kutub selatan dan utara sekalipun, itu mudah bagi Allah untuk mempertemukannya. Bisa di terminal, bisa di kajian, mudah bagi Allah itu. Ini contoh. Ya di terminal pesawat maksudnya. Ya kan? Mudah bagi Allah itu. Makanya saya ulang kembali Bu ya, yang menjadi kekhawatiran kita soal jodoh bukan kita dapat jodoh atau tidak, tetapi dengan siapa kita berjodoh. Untuk bab kekhawatiran ini Bu, satu saja, pantaskan diri kita untuk mendampingi orang sebaik-baiknya itu. Kenapa? Karena jodoh kita adalah gambaran dari siapa kita itu. Betul? Itu at-thayyibat lit-thayyibin, al-khabisat lil-khabisin. Ya. Makanya mungkin Ustaz
Ustaz, bukan mencari ya Ustaz ya, tetapi memantaskan diri ya. Ketika Allah pertemukan, Allah akan pertemukan seseorang itu dengan yang sekelas dengan kita. Banyak pertemuan-pertemuan di laki-laki yang menjaga iman dan perempuan yang menjaga kehormatan. Banyak pertemuan itu. Namun tidak ada pertemuan-pertemuan, dan sulit pertemuan laki-laki menjaga iman, perempuan tidak menjaga keimanan, itu sulit. Maka kalau ingin mempertemukan, kalau ingin ketemu dengan laki-laki yang hebat dalam keimanan, maka persiapkan diri kita untuk seorang muslimah yang indah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi ya Bu ya, sekali lagi rezeki itu sesuatu yang sudah Allah jamin pasti akan datang. Bagaimana kita mengikhtiarkannya ya? Itu bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Saya ingin sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita masuk contoh-contohnya ya. Coba lihat di sini. Ini indah banget. Kalau ada di antara kita ini soal doa dulu. Saya tanya sama Bapak Ibu sekalian, apakah doa kita akan dikabulkan? Ada nggak yang saat ini belum dikabulkan? Allah itu lihat dalam banyak ayat, ud'uni astajib lakum. Terus di sini coba Ibu lihat, ujibu da'watan da'i. Banyak ayat-ayat yang mengatakan Allah pasti mengijabah doa kita. Pertanyaannya, ada nggak yang saat ini belum Allah ijabah? Apakah Allah tidak mengijabah? Nah itu Bu ya, pasti janji Allah itu akan datang. Ustaz, kenapa saya belum dikabulkan doa saya? Kan Allah itu pasti mengabulkan karena sudah berjanji. Bukan Allah tidak mengabulkan, Allah sangat tahu kapan waktu terbaik mengabulkannya. Itu salah satu hikmahnya. Kenapa? Karena yang tahu waktu terbaik mengabulkan, memenuhkan seluruh permintaan dan hajat-hajat kita adalah Allah itu. Manusia itu lemah. Salah satu kelemahannya apa Bu? Kadang tidak tahu apa yang terbaik buat diri sendiri dan waktu tertepat buat diri sendiri, betul? Makanya Allah itu maha tahu dan kita tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Ya, Allah maha tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkan doa-doa kita. Saya tanya sama ibu-ibu di sini, ada nggak saat ini Bu pinta-pinta kita yang pernah kita lupakan karena Allah belum kabulkan? Ada nggak? Wa ma kana rabbuka nasiya. Ibu sudah lupa dengan doa itu, Allah tidak akan pernah lupa dengan doa itu. Nanti Bu, Allah itu satu-satu ya dicairkan di waktu yang paling tepat yang sangat kita butuhkan. Boleh jadi ada di antara kita yang sudah lupa ada doa-doa yang pernah kita panjatkan. Wa ma kana rabbuka nasiya. Tapi Allah tidak akan pernah lupa ada doa-doa itu. Allah arsipkan semuanya dan dicairkan di waktu-waktu yang sangat tepat. Kita doa tahun 2016, Allah kabulkan tahun 2023. Bisa tidak? Bisa. Karena Allah maha tahu waktu terbaik mengabulkannya. Oh ternyata doa saya ketika saya SD. Oh ternyata doa saya ketika saya SMP. Ada begitu Bu? Nah, maka jangan pernah berhenti berdoa walaupun doa belum karena bukan Allah tidak mengabulkan, Allah akan janjinya akan tertunaikan. Namun Allah tahu kapan waktu terbaik menunaikannya itu. Allah tuh kalau sudah janji pasti datang. Yang janji tidak datang terus yang janji sudah berjanji tidak datang siapa? Ibu-ibu itu. Saya tanya coba ibu-ibu di sini, ada nggak di antara kita yang mau nikah sesuatu yang belum pada waktunya? Saya ulang, ada nggak di antara kita yang mau dikasih sesuatu yang belum pada waktunya? Tidak. Maka percayakan sama Allah kapan terbaik waktu untuk mengabulkannya. Tugas kita adalah terus berikhtiar, terus berdoa, terus bertaat. Allah akan mencairkan semua kebaikan-kebaikan kita pinta di waktu yang paling tepat dan Allah maha tahu waktu-waktu itu. Allah itu perancang waktu terbaik. Makanya kalau kita berdoa, salah satu ketawakalan kita tidak memaksakan waktu. Ya Allah berikan aku rezeki tanggal 26 ya Allah. Tanggal 23 COD ya Allah. Ya Allah berikan aku jodoh bulan Agustus ini. Karena rasanya di September saya nggak kuat sendirian. Mengatur Allah banget gitu ya. Setuju ibu ya? Ayo coba di sini, ini kalimat sangat indah sekali ya tentang bab ini, masya Allah. Yuk kita janji,
yuk kita yakin Bu, seluruh luka yang ada di perasaan kita pasti Allah sembuhkan itu. Ya, seluruh luka yang ada di perasaan kita pasti Allah sembuhkan. Kenapa? Huwallazi yusbiruka indama talzau ilahi bikasrika. Allah itu yang akan menyembuhkan Bu, ketika kita datang kepadanya dalam keadaan sedang hancur. Sehancur-hancurnya kita, kalau kita datang kepada Allah pasti Allah sembuhkan. Tidak ada luka yang tidak akan Allah sembuh, tidak akan ada luka yang tidak Allah obati, tidak ada air mata yang tidak akan Allah redakan, tidak akan pernah ada kesedihan yang tidak akan pernah Allah sembuhkan kalau kita betul-betul terus datang kepadanya. Kenapa? Itu janji Allah loh. Makanya ibu harus tepat ketika kita sedang terluka, datanglah kepada yang Maha bisa menyembuhkan luka itu. Kan begini ibu, selain kalian. Satu, kun alai yakin bihadis salasa. Kita harus betul-betul yakin dengan 3 hal ini. Satu, la ahada arhamu bika illa min rabbika. Tidak ada yang paling mencintai kita kecuali Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang ya Bu ya. La ahada arhamu bika illa min rabbika. Tidak ada yang paling mencintai kita kecuali Tuhan kita. Kedua, la ahada a'lamu bihammika aktsara min rabbika. Tidak ada yang paling mengerti segala kegelisahan kita, gundah gulana kita, kesedihan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ingin curhat tentang segala kesedihan, keluh kesah dan penderitaan, sama yang paling mengerti tentang semua itu siapa? Allah. Kalau kepada orang, pertama belum tentu dia mau mendengarkan. Yang kedua, pasti tidak akan pernah seutuhnya memahami keadaan. Betul tidak? Karena yang paling memahami seluruh resah gelisah kita, gundah gulana kita, kesedihan kita cuma Allah. Maka tidak tempat curhat terbaik kecuali Allah itu. Karena ada orang bilang begini, sok terus cerita sama saya, sok curhat terus sama saya. Belum tentu dia memahami, dia sedang mengumpulkan database itu Bu. Ya, makanya apa kata ulama nih Bu? Ya, jangan lihat kiri kanan, ya Bu ya. Ketika ada yang menyandarkan, jangan lihat kiri kanan ketika ingin menyandarkan segala kegelisahan. Undur ilas sama. Lihatlah ke langit. Di sana ada Allah yang senantiasa menjagamu, merawatmu, mengobati luka-luka, menolong masalah-masalahmu. Nah itu, betul. Dan yang ketiga apa? La ahada yaqtiru ayasbiru kasra qalbika illa rabbaka. Tidak ada yang paling bisa menyembuhkan segala luka-luka di perasaanmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita datang kepada orang Bu, untuk menceritakan segala luka perasaan kita. Kita tidak akan pernah menemukan kesembuhan itu. Bahkan mungkin luka makin menganga itu, ya. Kata teman kita, dah kamu mah. Kira-kira makin sembuh makin luka itu Bu. Dah kamu mah cek abi oge. Ya. Saya tanya, saya punya HP ya. Saya punya HP iPhone. Ya. Ya bukan gaya, bukan soal Ustaz. Saya punya HP saya rusak, HP iPhone saya itu. Kemana saya cara bukan menyembuhkan itu, memperbaiki HP saya itu? Kemana? Saya punya HP saya. Saya punya HP. HP saya itu belah rusak gitu. Kemana saya memperbaikinya? Service center apa? iPhone. Karena pabrik yang memproduksi sebuah produk sangat tahu bagaimana cara memperbaiki produk ketika rusak. Ibu mempunyai iPhone rusak, ibu mau servis motor gerak, servis panci, servis istrika, sembuh nggak Bu? Nah, betul. Kenapa? Karena pabrik yang memproduksi sesuatu sangat tahu bagaimana cara memperbaiki ketika sesuatu itu rusak. Saya tanya, kita ciptaan siapa? Kemana kita memperbaiki semua kerusakan yang kita alami? Datang sama Allah. Karena Allah yang menciptakan kita sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan kita ketika kita sedang terluka. Allah menciptakan kita sangat tahu bagaimana cara memperbaiki kita ketika kita rusak.
Maka tidak ada orang yang datang kepada Allah dalam keadaan terluka kecuali Allah sembuhkan itu. Ustaz, kenapa saya tidak sembuh-sembuh? Jangan-jangan ibu salah datang. Ibu datang ke drama Korea gitu. Ibu kenapa nonton drama Korea terus? Mengerti perasaan aku gitu. Ibu lagu dangdut gitu. Ibu kenapa ngedangdut terus? Sesuai banget dengan situasi dan kondisi perasaan hatiku. Nggak akan pernah sembuh-sembuh kayak gitu maksudnya. Betul? Al-Quran itu adalah syifa'un liman kasarat qulubahum. Al-Quran itu adalah penyembuh bagi siapapun hati yang sedang terluka. Maka tidak ada healing terbaik bagi siapapun yang sedang ingin mendapatkan kesembuhan dari luka-luka di perasaan kecuali kembali ke Al-Quran itu. Ibu ke lagu dangdut gitu. Ibu mah kelaka menyepi, ibu di pinggir sungai terlelap aja. Ustaz, kenapa saya belum sembuh? Bukan Allah tidak memberikan janjinya. Mungkin kita tidak sungguh-sungguh untuk datang kepadanya. Karena Allah tidak akan pernah ingkar janji itu. Ini kalimatnya. Ketika engkau merasa hancur, kemudian meminta perlindungan kepada Allah, Allah tidak akan pernah membiarkan kamu. Ini. Maka siapapun yang sedang terluka kemudian datang kepada Allah tidak akan pernah dibiarkan kecuali Allah sembuhkan luka-luka itu. Allah redakan derasnya air mata itu. Ya, Allah bahagiakan segala kesedihannya itu dan Allah redakan segala kegelisahannya itu. Itu janji Allah dan kita harus yakin dengan janji ini. Kembali kepada Allah, bukan kaditu kadia ibu mah. Berikade itu apa kelompok-kelompok berikade wae gitu. Udah ganti kepada Allah. Kalau bisa ibu tutup semua akun media sosial dan berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu nulis tuh di Facebook, Bu, mohon maaf sedang ada penutupan hati karena ada perbaikan perasaan gitu. Tulis itu. Nah, ibu mah sedang rudet terus saya scroll Bu berjam-jam. Tidak akan pernah menyembuhkan. Datang kepada berdua-duaan kepada Allah. Kenapa? Di hati ini ada robekan yang tak mungkin tersembuhkan kecuali kita berdua-duaan dengan Allah gitu. Allah sumber kebahagiaan. Makanya kenapa kebahagiaan kita tipis, Bu? Karena kita lebih banyak dengan selain Allah daripada dengan Allah, Bu. Kita lebih banyak dengan hiburan, dengan besti, dengan ini, dengan ini. Pada Allah itu sumber bahagia. Makanya kenapa bahagia kita tipis? Karena kita jarang punya waktu bersama dengan sumber kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya ibu-ibu di sini, waktu kita banyak bersama Allah, banyak bersama selain Allah coba? 24 jam dalam sehari. Ibu berapa menit bersama Allahnya? Dan sisanya bersama siapa coba? Makanya kita mau curhat kepada orang yang punya masalah yang sama, terciptalah penderitaan berjamaah. Sudah susah itu ya. Oke, kita terakhir Bu, nah waktunya habis ya. Mau azan ini juga. Saya punya kisah sedikit 2 menit ya Ustaz, mohon izin. Ini kisah Bu tentang Aisyah yang pernah terluka. Ya. Pernah terluka itu Bu, 1 bulan sakit kan difitnah oleh orang-orang Madinah, orang-orang munafik kan Bu. Ketika dia menguatkan, ini kata Aisyah itu apa? Bakaitu lailati wa bakaitu nahari, summa bakaitu lailatali, terus begitu. Siang malam aku tidak bisa menghentikan air mata. Banjir hatiku udah mau redam, kata Aisyah itu. Difitnah oleh orang-orang Madinah kan, jatuh sakit selama sebulan. Dan ketika itu tidak ada yang bisa menolong. Kemudian Aisyah datang kepada Allah dan mengatakan ini, fasobrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Aku akan datang kepada Allah dan Allah sebaik-baik memberi pertolongan. Apakah Allah sia-siakan? Tidak, Bu. Allah langsung memberikan pertolongan, 10 ayat turun di surat An-Nur yang membersihkan semua tuduhan-tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Itu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Janji untuk menolong kita tidak akan pernah terkhianati itu. Betul tidak, Bu? Coba Ibu lihat ini kisah siapa? Kisah siapa ini, Bu? Nabi Yunus, betul kan? Dia mendapat kondisi yang tidak mungkin dapat mendapatkan solusi, berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan ikan, perut ikan, perut. Kegelapan, karena rusuh itu. Kegelapan perut ikan, kegelapan
samudra dan kegelapan malam. Mungkin tertolong nggak Bu? Tapi hebatnya beliau apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang bisa menolong aku kecuali Engkau. Aku tidak akan pernah, kalau bahasa kita, aku tidak akan pernah ragu kepadamu ya Allah. Aku sedang butuh pertolongan. Allah tolong nggak Bu? Wa najzainahu minal ghammi wa kadzalika nunzil mu'minin. Apa kata Allah? Kami selamatkan orang-orang beriman. Siapa tadi yang minta pertolongan? Siapa yang Allah selamatkan? Orang-orang beriman. Kenapa bukan kami selamatkan Yunus, tapi kami selamatkan orang-orang beriman? Karena Allah mengatakan kepada kita, siapapun yang punya keyakinan seperti Nabi Yunus kepada Rabb-Nya akan seperti Nabi Yunus mendapatkan pertolongan sesulit apapun kondisi kita itu. Cuma masalah kita Bu, apakah masalah kita seberat Nabi Yunus? Tidak. Tapi kenapa kita berpatah asa kepada Allah, berputus asa kepada Allah? Betul kan? Ada nggak di antara ibu-ibu yang pernah masuk perut ikan coba dibawa ke lautan? Nggak ada. Bukan ibu masuk perut ikan yang masuk ke perut ibu. Tapi kita mah ya Allah, aku sudah tidak kuat dengan semua ini. Aku sudah tidak mampu lagi bertahan ya Allah. I'm done. Bahasa Inggris tuh Bu. Itu kita kan. Alhamdulillah. Oleh karena itu, maka ibu-ibu, bagaimana cara kita menguatkan keberyakinan kita terhadap janji-janji Allah? Cuma satu, perkuat terus keimanan. Semakin menguat iman kita, semakin mudah percaya dan semakin mudah yakin dengan seluruh janji-janji yang Allah janjikan dalam kepada kita di Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon izin karena memang waktunya sudah tidak mencukupi ya. Saya cukup sekian walaupun baru sebentar dan beberapa tidak mendalam, tetapi mudah-mudahan ada kebaikan buat kita semua. Maka setelah ini apa teh? Fadhol. Langsung doa ya, tidak ada tanya jawab karena waktu. Baik, mari ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu yang Allah rahmati, mari kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama berdoa dan harus yakin ya, karena kata Rasulullah, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah sepenuh keyakinan doa kita akan diijabah. Mari kita awali memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illa anta huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya fatiris samawati wal ardh, ya muqallibal qulub, ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghafar, kami mohon kepadamu, berikan kami kesempatan untuk terus memperbaiki diri ini sebaik-baiknya, bisa mendekati Engkau sedekat-dekatnya. Berikan kami semua kesempatan terbaik menjadi hamba-Mu yang semakin lebih baik. Semakin Kau inginkan, semakin pantas Kau cintai, semakin layak Kau sayangi. Berikan kami semua kesempatan terbaik menjadi hamba-Mu yang semakin bahagia hidup bersama-Mu, semakin nikmat mencintai-Mu, semakin lezat ibadah kepada-Mu. Kami mohon kepadamu ya Allah, mudah-mudahan tahun Hijriah 1445 ini tahun kami, Engkau kabulkan semua doa-doa kami, Engkau penuhi semua hajat kami, Engkau cukupi semua kebutuhan kami, Engkau sakinahkan rumah tangga kami, Engkau pertemukan seseorang jodoh-jodoh terbaik, Engkau berkahkan rezeki kami, Engkau berkahkan usia kami, Engkau berkahkan semua keturunan kami ya Allah. Mudah-mudahan tahun Hijriah ini menjadi akhir dari segala kesedihan dan air mata kami dan awal segala keberkahan dan kebahagiaan hidup kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, terus istiqomahkan kami dalam kebaikan sampai akhir hayat kami. Nikmatkan kami semua dalam seindah ketaatan kepadamu sampai ujung episode kehidupan kami. Bersamakan kami sampai ke surga. Jangan sisakan di antara kami yang tak memasukkan ke dalam surga, karena kami ke surga bersama-sama. Dan mudah-mudahan ente nazwa ini adalah anugerah terindah darimu untuk kami, sehingga kami bisa menemukan iman, menemukan hidayah, bahkan bisa menemukan jalan pulang ke surga ya Allah. Bersamakan kami dan orang-orang kami cintai sampai ke surga-Mu nanti. Pasangan kami, anak-anak kami, orang-orang kami cintai, terutama kedua orang tua kami. Mudah-mudahan ketaatan yang kami bangun bersama-sama mengantarkan kami menemukan kebersamaan penuh kebahagiaan kelak di surga. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.